Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianda dari kelas welding malam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dan pembuatan WPS kualifikasi. Yang kemarin saya juga sudah menjelaskan tentang cara pembuatan WPS prekualifikasi. Apa itu bedanya WPS prekualifikasi sama WPS kualifikasi? Kalau WPS prekualifikasi itu, WPS-nya itu dibuat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang ada pada AWS di AWSD 1.1. Jadi kita tinggal mengikuti aja yang pada AWS tersebut, tinggal isi mengikuti yang ada di situ. Sedangkan kalau yang AWS untuk WPS kualifikasi itu WPS yang kita buat baru tapi kita buat itu sesuai dengan kode standar yang digunakan. Bedanya juga kalau di WPS prekualifikasi itu tidak ada PKR-nya. Kalau WPS kualifikasi dia ada PKR-nya. PKR itu prosedur kualifikasi report. PKR itu PKR itu maksudnya gini, dari awal proses persiapan bahan hingga proses pemasan atau proses welding sampai akhir proses final inspeksinya, itu semuanya itu direkam. Dia ada datanya. Semuanya itu dari awal proses itu direkam langsung. Jadi ada datanya, ada rekamannya, dokumennya semua. Oke, kita masuk ke gambar pertama. Ini ada report final visual inspection ya. Ini spesifikasinya kita menggunakan AWS di 1.1 2015. Reportnya nomor PKR 397 2019. Join nomor PKR nih, kita menggunakan PKR 397. Untuk visualnya itu ya accepted ya, sesuai. Untuk selanjutnya di sini ada report ultrasonic inspection atau UT ya. Dia lokasinya di PT DSAW Kabel Indonesia. Dia menggunakan material S355 KT0. Untuk contraction code-nya, tes spesifikasinya, acceptance code-nya menggunakan AWS ya, AWS 1.1 2015. Untuk welding prosesnya SMAW. Sekarang kita lihat hasil tes resultnya. Ini PKR 397. Ini interpretasinya A ya, pas ini berarti ACC nih. Selanjutnya ada report dari MT ya, atau magnetic particle inspeksi. Materialnya sama dengan material tadi, S355 KT0. Contraction code-nya tes spesifikasinya menggunakan AWS 1 2015. Welding prosesnya menggunakan SMAW. Dan ini hasil tes resultnya untuk MT tadi menggunakan PKR 397. Interpretasinya juga A, ACC. Selanjutnya ada mechanical test report. Di sini dia uji tensel ya. Dia menggunakan thickness 16 mili, menggunakan PKR 397 juga. Materialnya sama, S355 KT0. Welding prosesnya SMAW. Posisinya 2G. Untuk elektrodanya menggunakan Tenax sama Super Cito. Tensile testnya ini radius section transfer well, mau ditransfer. Yang ini hasil uji tensile testnya ini. Datanya dia menggunakan 2 thickness. Thickness pertama ini measure thicknessnya 15.43, yang keduanya 15.48. Dia itu di tensile tuh thickness 1 sama 2 itu nilainya berbeda ya. Karena pada spesimen bagian A sama B itu tidak bisa sama, paling beda-beda dikit nih. Ini efektif areanya nih 309.99, yang thickness 2 nya 310.99, lebarnya 20.09, yang thickness 2 nya 20.9. Dan yang untuk ultimate tensile load-nya nih,
nilai untuk ultimate tensile loadnya ini nggak boleh kurang dari spesifikasi tensile materialnya. Dan yang untuk location of failure-nya broadcast base metal juga sama, type of failure-nya ductile failure, berarti ini bagus ya. CC yang selanjutnya ada mechanical test report. Untuk tensile test juga sama, tapi di sini dia longitudinal well tensile, juga thickness-nya sama menggunakan 16 mili, PQR-nya 397, repair materialnya sama juga 3S355 KT0, welding prosesnya sama W, posisinya 2G, elektroda yang sama, tenas dan seperti itu. Kalau yang bedanya nih ya, yang tadi ini menggunakan dia transfer swell, kalau yang ini longitudinal. Dia kalau transfer swell itu dia kayak yang diambil di spesimen itu yang bagian horizontal lasannya itu. Kalau yang longitudinal itu dia sepanjang lasannya itu yang tes yang diambil. Coba ya. Nah, ini aja contohnya. Nah, ini untuk ini namanya longitudinal, berarti dia sepanjang las-lasannya ini spesimennya. Yang untuk transfer ini dia horizontal gini berarti. Ini datanya tes tensor yang transfer, ini yang longitudinal. Mechanical test report ini yang bentesnya ini thickness-nya sama 16, PQR sama 397, materialnya sama juga S355 KT0, proses SMA W, posisinya 2G, ukurannya sama seperti itu. Sini dia menggunakan thickness lebih dari 10 ya. Kalau 16 mili, kok 16 mili itu thicknessnya berarti dia menggunakan type bandnya itu menggunakan side band. Cuman kalau dia di bawah 8 mili thicknessnya itu dia bisa menggunakan root sama face. Jadi misalnya dua root band, dua lagi face band, nggak bisa dia pakai side band. Kalau yang spesimen thicknessnya itu spesimen thicknessnya itu 10 mili, dia bisa pilih lah, boleh dua kan 4 nih, boleh dua face band, dua root band, atau manfaatnya side band juga bisa. Ini hasilnya no discontinue atau was observed. Ini ACC. Selanjutnya mechanical test report untuk Charpy impact test, semuanya sama, thickness-nya, PQR-nya, materialnya, welding prosesnya sama seperti tadi. ACC. Selanjutnya juga ada Charpy impact sama, cuman yang transfer juga thickness-nya sama juga semua material. Terus ada mechanical test, ini yang hardness test. Di sini hardness testnya dia Vickers, dia menggunakan Vickers hardness testnya menggunakan Vickers hardness tester. Menggunakan PQR 397, prosesnya SMA W, posisinya 2G, materialnya sama S355 KT0. Ini hasil dari uji tes Vickers hardness testernya. Ini titik-titik ini udah sesuai, udah dekat, ada yang sesuai dengan AWS, di AWS D1.1 itu sesuaikan yang tinggal di situ. Untuk selanjutnya ini ada mechanical test report yang makro. Ini makro ini sudah terlihat weldingannya nih, hasilnya. Sebelum lihat ini tuh awalnya tuh prosesnya etching dulu, dia menggunakan nital
agar nampak semua nih las-lasan dalam ini. Tapi sebelum dikasih mintel tuh dia harus dihalusin dulu ya, digerinda sampai halus, baru kita aplikasikan mintelnya, base metal sama well base ini. 16 thicknessnya 16, complete fusion with no cracks. Selanjutnya ini laporan report keseluruhannya lah, NDT-nya. Ini yang NDT yang visualnya, visual inspectionnya ACC ya, undercutnya nggak ada, non, prosesnya non, 60-nya non, kemudian ada UT nya ACC juga, ada magnetic, MT nya juga ACC, untuk radiografiknya NA. Dan ini hasil tes report uji DG-nya yang tensile test transverse-nya ini ya. Ini hasilnya, buat datanya daktil. Yang untuk tensile test all wet metal ini juga sudah, ini hasil dari tes tadi reportnya keseluruhannya. Untuk bending test menggunakan check band 44-nya, safety juga, no defect, dan was observed. Itu makronya ini hardness test, ini juga hasil Charpy impact testnya. Ini untuk PWPS, preliminary welding procedure specification. Di sini PWPS ini sebagai acuan pertama PQR. Semua di PWPS ini sudah tertera. Ini ada materialnya nih, di base metal, ada welding proses SMAW, ada welding parametersnya. Dia menggunakan materialnya nih S355 KT0, ada SMAW, ya, tekniknya string atau wave bed, grindingnya juga menggunakan grinding atau brush. Di welding parameternya juga nih ada root, ada hot pass, fill cap menggunakan prosesnya SMAW. Selanjutnya ini PQR nya, PQR sini project ngomong PQR 397, tanggalnya 21. Di sini spesifikasinya menggunakan S355 KT0, material groupnya 2, thickness of test thicknessnya itu 16 mili. Dan untuk welders ini M Sawardi. Selanjutnya ini dia di startnya mulai tanggal 21 bulan 4 2019. Time-nya itu mulainya jam 8.15 hingga berakhirnya ini jam 16.30 atau 15.30. Dia gouging depth-nya 16 mili. Grindingnya dia menggunakan grinding atau brush. Ini welding materialnya untuk tag roots atau root seal-nya ini dia menggunakan proses SMAW, fill cap-nya juga SMAW. Menggunakan yang tag root seal ini ke elektrodanya juga menggunakan Tenax 556S. Yang untuk fill cap-nya Super Cito. Untuk AWS spesifikasinya A5.1. Yang tag root seal-nya, yang fill cap-nya A5.5. Sini kalau tag root seal-nya menggunakan E7016 1H4, yang untuk fill cap-nya E7018 1H4. Untuk preheat-nya ini minimal 70 derajat. Untuk tag root seal-nya, fill cap-nya juga minimal 70 derajat. Diameter elektrodan ini untuk tag root seal-nya 3,2, untuk fill cap-nya 3,2 sama 4,0. Sini posisinya 2G, tag root-nya 2G, fill cap-nya juga 2G. Untuk tekniknya string of wave bit. Ini string of wave bit. Stringnya kita bisa tarik lurus, atau wave bitnya kita bisa ayun, goyang. Menggunakan multipass, welding prosesnya 2G. Selanjutnya PQR transit-nya ini
yang tadi dari awal root passnya, hot passnya, fillernya, cappingnya nih semua ada di sini. Diameter yang digunakan 3,2, ampernya, ampere minimal maksimalnya ada di sini juga. Voltage-nya juga ada minimal maksimalnya. Current polarity-nya semuanya pakai DCEP ya pasti. Travel speed-nya juga sudah ada. Untuk bandwidth-nya, height-nya, temperaturnya PQR 97. Selanjutnya ini WPS kualifikasi yang original ya, bukan yang repair. Ini yang original. Yang ini tadi PQR ini untuk kita masukin ke Excel itu ya, yang mau kita revisi sendiri. Data-data yang ambil dari sini. Selanjutnya ini WPS kualifikasi yang masih original. Di sini join tolerant sorry ya, baterai habis full ini. Selanjutnya WPS kualifikasinya ini dia tekstilnya menggunakan proses GMAW plat 1G. Dia menggunakan AWS kelasnya ER70S6. Untuk fill capnya menggunakan proses SAW plat 1G juga. Untuk keduanya SAW juga. Ini PQR dari WPS kualifikasi yang ini ya. Ini PQR-nya. Spesifikasinya dia menggunakan material S355 KT0, thickness-nya 16 mili. Weldernya namanya Sawardi juga. Start dia mulainya ini tanggal 10 bulan 3 2019. Selesai juga tanggal segitu 10 bulan 3 2019. Untuk root gap-nya 0 sampai 2 mili. Untuk gauge depth-nya 5 sampai 7 mili. Cleaning-nya menggunakan grinding atau pakai brush. Welding materialnya prosesnya yang teksturnya kan menggunakan GMAW. Elektrodanya Merit S6. AWS spesifikasinya A5.18. Welding gasnya menggunakan CO2. Elektrodenya diameternya 1,2. Dan untuk fillernya tadi menggunakan SAW. Capnya juga SAW. ESAP dia pakai elektroda oke berapa nih, 12.22. Untuk AWS spesifikasinya A5.17 sama filler sama capnya juga. Untuk preheat minimumnya yang filler sama capnya ada 50 derajat Celcius. Posisinya ini 1G. Untuk tag root well-nya filler juga 1G, cap juga 1G. Selanjutnya ini PQR rancetnya yang WPS kualifikasi yang tadi. Layer pertama tekstilnya dia menggunakan proses GMAW. Diameter elektroda ini 1.2. Untuk ampernya juga ada nih, minimal maksimalnya. Voltage-nya juga ada. Current polarity-nya juga menggunakan DCEP. Travel speed-nya juga ada di sini. Untuk lebarnya, untuk height-nya, temperaturnya sudah tertera. Untuk cap-nya menggunakan SAW. Adanya elektrodanya berdiameter 4.0. Ampernya, voltage-nya, current polarity, travel speed, width, height, sama temperatur juga. Selanjutnya, nah ini yang tadi dia pertama tag seal well-nya nih menggunakan GMAW. Pertama dia di tag nih di sini, baru selanjutnya sebelum diisiin dia di gouging dulu atau di grinding dulu, kayak dihapus dulu lah.
nih, baru dia diisi fill capnya sama SAW. Dia sekali ngisi aja sini karena thicknessnya juga cuma tebalnya 16 mili, jadi bisa sekali ngisi aja. Selanjutnya ini spesifikasinya materialnya, dan semacam dari sini ada tensile testnya nih, impact testnya, chemical komposisinya ada. Selanjutnya nih sama spesifikasi yang tadi, material tadi sama. Ini ada sertifikatnya ini, sertifikat Roda Tenax 56S. Di sini pakai E7016 1A4. Selanjutnya ada sertifikat untuk yang elektrod Super Cito ini, dia menggunakan E7018 sertifikatnya. Nah, untuk selanjutnya pengisian WebS kualifikasi repair yang saya buat di Excel. WebS kualifikasi company name PPDVW, kemudian prosesor SMAW, PQR-nya PQR 397, identifikasinya PQR 397. Untuk type-nya manual karena proses SMAW. Untuk posisinya 2G, dia current-nya bukan DCP, force-nya constant current. Untuk stringer of wave bit-nya kita bisa menggunakan stringer tarik lurus atau waving-nya pakai kayun, menggunakan multipass. Untuk number of electrode-nya 1 ya. Untuk interface cleaning-nya bisa menggunakan grinder atau brush. Ini untuk materialnya tadi kita ikutin yang tadi, memakai S355 KT0. Untuk thickness-nya 16 mili. Untuk AWS spesifikasinya A.5.1 atau A.5.5. Untuk AWS klasifikasinya bukan E7016 1H4 dan E7018 1H4. Untuk preheat temperaturnya minimal 70 derajat Celcius, interface temperaturnya minimal 70 derajat Celcius, maksimalnya 100. Ini untuk welding prosedurnya, untuk root, atas, fill, cap, ini kita ambil sesuai dengan yang tadi. Ini ambil sesuai dengan yang PQR-nya. Nih sesuai dengan yang ini, tinggal saya salin ke situ. Sini juga sudah tertera, tinggal salin aja ke Excel kita tadi. Selanjutnya prosedur qualification record yang PQR untuk tensile testnya nih, tinggal kita masukkan line tadi yang udah diuji tadi, yang ini dari hasil report keseluruhannya di tensilenya, tinggal kita masukin ke sini. Bitnya 20.0 kecil. Untuk band testnya menggunakan 4 side band. Selanjutnya approach-nya ACC semua, undercut-nya tidak ada, piping porosity-nya tidak ada. Test date-nya 21 bulan 419. Untuk RT report-nya NA, resultnya NA. Yang untuk UT reportnya DSAW MUT 004 accepted yang tadi UT.
tensile strength-nya 88.328 nih dari hasil yang tadi. Nih, ini dalam satuan M per mm kuadrat nih. Kalau kita ubah ke PSI hasilnya segini, yang hasilnya segini ya, 88.328. Untuk yield point strength-nya 17.33. untuk elimination-nya 29. Laboratorium test nomornya B5513 1003. Untuk welder name-nya tadi Sawardi, Sawardi belum ganti. Untuk test number-nya PQR 397. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengisian WPS kualifikasi. Kalau ada salah mohon dimaafkan, saya sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.